kembali lagi dengan saya Fajar ya. Saya sengaja bikin akun saya ini di Igam TV itu nama anak saya sendiri ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tips-tips bagaimana kita mengetahui tentang ilmu untuk menjadi seorang chief engineering. Teman-teman ya, perhatikan satu persatu langkah-langkahnya. Ya, seperti yang kalian ketahui ya, saya saat ini sedang duduk di ruang MCFA nih. Di belakang saya nih ada peralatan MCFA dari salah satu gedung di Jakarta. Jadi yang pertama, untuk agar kalian bisa menjadi seorang chief engineer yang handal, yang pertama kita harus mengetahui ya hampir seluruh sistem, minimal mengetahui. Misalkan sistem fire alarm apa saja yang diketahui sistem itu sendiri. Misalkan di dalamnya itu ada dua sistem fire alarm, yang satu full disable sama semi disable sama konvensional, ada 3 sistemnya. Minimal itu kalian ketahui dulu. Nah, setelah kalian mempelajari itu, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Untuk semua sistem nanti akan saya jelaskan masing-masing sistem. Ini untuk tips aja. Kebanyakan HRD ataupun tim teknik dari manapun, kebetulan saya juga punya teman ya di beberapa konsultan, itu setiap calon karyawan chief engineering itu selalu ditanyakan sebenarnya hal-hal yang dasar, tapi kebanyakan banyak yang tidak mengetahui. Itu yang menjadi orang itu tidak lolos dari tahap interview tersebut. Banyak sekali kesalahan itu. Yang pertama itu, pertanyaan pertama yang masalah teknik itu masalah tegangan PLN. Biasanya tim teknik menanyakan itu pasti yang utama itu tegangan PLN. Jadi kalian harus jawab tegangan PLN itu biasanya berapa? Biasanya begitu. Nah, tegangan PLN itu sangat mendasar sekali guys. Sangat mendasar sekali. Jadi kalian harus jawab bahwa tegangan PLN itu ada 2. Kalau yang 3 pas itu 380. Kalau yang 1 pas itu 220. Tapi biasanya tegangan PLN itu kan naik turun. Misalkan kalau pagi biasanya turun karena pemakaian di Jakarta ini kan banyak kantoran yang memakai listrik ya, jadi berbagi tegangan. Nah, itu biasanya PLN turun. Nah, itu yang namanya under voltage atau upper voltage. Kalau under voltage biasanya maksimal itu 10%, karena kalau lebih dari 10% bisa merusak peralatan elektronik seperti MCFA, peralatan server kebanyakan tuh yang sering rusak gitu. Nah, itu 10%. Jadi misalkan tegangan PLN itu 220, 10% dari 220 kan 22. Jadi dropnya berarti 220 dikurangi 22 volt, berarti sekitar 198. Nah, itu biasanya kalau pas under voltage itu namanya under voltage. Berarti misalkan pagi itu mencapai dia 198 volt. Nah, itu PUTR itu akan trip. Nah, biasanya kalau udah tersinkron sama genset, itu pasti genset yang backup. Nah, perlu kalian ketahui, kadang ada satu kasus mau under voltage atau upper voltage, itu dia tidak mau balik ke PLN lagi. Itu kenapa? Karena ada return. Jadi kalian harus tanya ke orang panelnya itu return baliknya ke PLN itu sampai berapa lama. Misalkan biasanya sekitar 8 volt biasanya. Jadi dari 198 misalnya di 210. Nah, pas tegangan ke 210 itu baru bisa balik lagi. Tapi kalau tegangannya dia nggak mencapai 210, misalkan 205, 206, maka dia masih di backup sama genset. Dia nggak bakalan
pindah ke PLN lagi. Nah, itu kebanyakan orang bingung tuh, atau teknisi yang baru atau siapa itu bingung. Dan kita sebagai seorang chip engineer harus bisa mendampingi dia dan harus bisa mengasih advice ya. Pernah kejadian di tempat saya juga malam itu jam 3 pagi malah dini hari. Itu upper voltage, jadi lebih dari 242. Nah, dia nggak mau balik ke PLN lagi selama sampai 2 jam 3 jam dia. Akhirnya kan solar yang boros. Nah, kalau memang kita settingannya seperti itu, lebih baik kalau memang ini ya kita reset aja, reset dari sikringnya aja, fuse-nya. Biasanya di situ ada fuse buat modul PLN. Nah, nanti dia akan restart. Nah, otomatis dia akan mulai lagi. Jadi dianggap yang under voltage tadi itu bisa di reset kembali. Jadi nanti akan pindah ke PLN secara otomatis. Gitu. Yang kedua, mungkin kalian harus mempelajari bagaimana diagram sistem, terutama diagram sistem mungkin pemadam kebakaran yang sering ditanyain. Pemadam kebakaran. Yang kedua, sistem fire alarm. Yang ketiga, mungkin kalau kayak CCTV itu standar ya. CCTV standar. Terus sistem telepon juga standar. Sama sistem mungkin pompa, STP. Nah, itu biasanya nomor 2 tuh, nomor 2, nomor 3 ke sana lah. Yang paling utama yang tegangan tadi. Nah, kali ini saya mau menjelasin untuk sistem STP. Biasanya sistem STP itu ada 2 sistem ya. Yang pertama rotor disk, itu yang manual, yang itu zaman dulu sekali lah. Yang kedua sistem aerasi. Jadi air limpahan itu dikoyak gitu loh, di sistem aerasi lah pokoknya. Jadi dileburin supaya menjadi halus dan nanti akan dibuang ke sistem effluent ke luar gitu. Setelah melalui tahap-tahap penyaringan dan tahap-tahap mungkin ada pas dikasih sebelum bak effluent itu ada kita ngasih semacam klorin supaya kalau misalnya ada dari saluran kota itu untuk pengecekan kita pH-nya udah dapat seperti itu. Jadi STP kita ini aja ya, biasanya kalau untuk aerator itu sistemnya ada blower pump. Jadi yang satu blower pump itu biasanya ada satu standby, satu backup. Nah, satu standby, satu backup. Jadi yang satu standby per 2 jam. Misalkan 2 jam pertama dia jalan nih, ya kan? 2 jam. Nanti setelah 2 jam dia kan karena panas dia harus bergantian. Nanti akan secara otomatis berpindah ke blower yang sebelahnya, yang satu istirahat. Jadi per 2 jam itu selama 24 jam. Untuk perawatannya sendiri ya kira-kira seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Biasanya oli berkurang itu tinggal ditambahkan saja. Sama filter yang ada di blower pump itu kita bersihin juga seminggu sekali atau 2 minggu sekali begitu. Jadi si blower ini bisa berjalan dengan baik gitu loh. Nah, setelah dari blower sendiri kan sebelumnya air kotor itu masuk ke bak equalizing, ya itu penampung pertama. Jadi kalau misalkan ada gagal di pompa equalizingnya itu, nah biasanya ada overflow di atasnya. Jadi kalaupun sampai penuh ya, dia akan nggak bakalan ngeluber, jadi langsung masuk ke sistem aerasinya itu. Jadi nggak akan overflow. Cuman ya memang nantinya air akan menjadi tampungannya lebih banyak. Kalau bisa jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap si pompa equalizing juga kita harus cek gitu loh. Kalau memang butuh pengurasan atau pompa kita nggak berfungsi karena sistemnya kan QDC nih. Nah, kita harus ada backup pompa untuk sementara si air yang dari tampungan dari equalizing itu kita kuras dulu. Habis itu kita harus nyemplung ke bawah atau pompanya diangkat, kita perbaiki gitu. Karena kalau air udah penuh overflow, biar itu kan pompa juga nggak terlalu berat, diturunin pakai
tambang juga memang turun sih, tapi dia nggak mau ngeklok ke QDC-nya itu. Biasanya seperti itu. Ya, untuk yang keempat itu pemadam kebakaran. Ini yang sering ditanya. Biasanya disanya yang pemadam kebakaran itu tentang tekanan pipa. Tekanan pipa di titik yang paling tinggi. Ingat ya, tekanan pipa yang di paling ujung itu untuk hidran itu 4,5 sampai 6 bar ya. Tapi biasanya yang paling ujung itu ya minimal 4,5 bar. Ini yang sering ditanya nih. Jangan sampai kita nggak tahu. Kalau udah ditanya nggak tahu, nanti pasti nggak lolos deh. Karena seorang chip engineering itu yang pertama itu harus menguasai, minimal menguasai. Memang dia sistemnya manajerial ya, tapi kita menguasai sistem tersebut. Nah, terus untuk sistem joki pump atau joki pump kan dia standby ya. Jadi yang lebih baik itu si joki, memang semuanya itu direkomendasiin joki pump, electric pump, diesel pump itu harus dalam keadaan auto ya teman-teman ya. Jadi joki pump itu biasanya di tekanan settingan di 17 bar. Nanti kalau dia turun dari biasanya 2 kilo nih, 17 bar ke 16 bar, atau ada mungkin itu karena ada pipa bocor ya. Nah, itu baru akan manggil electric pump. Electric pump itu disetting di bawah 2 kilo, biasanya di 15 bar. Jadi atau 16 bar gitu loh. Jadi pas dia turun, si joki pump udah nggak bisa backup, dia electric pump akan nyala. Dan nyalanya itu otomatis ya, otomatis. Tapi matiinnya kita harus manual teman-teman. Nggak bisa. Makanya kalau kita dengan personil yang sedikit, atau kan kadang-kadang di masing-masing gedung itu beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang personilnya lengkap, ada yang personilnya juga sedikit. Mungkin kalau sedikit lebih baik kita di jok electric pump mungkin di offin ya, tapi standby. Maksud standby itu kita dikasih edukasi ke teman-teman teknisi supaya pas terjadi kebakaran kita langsung tekan aja gitu loh. Dan di situ dikasih peringatan gitu loh. Jadi kita nggak disalahin. Jangan sampai tidak ada tulisan atau apa untuk pas terjadi kebakaran mereka jadi bingung. Jadi harus ditempel gitu loh teman-teman. Karena kalau misalkan nanti teman-teman lagi teknisi lagi keliling di lantai-lantai lain, pas ada terjadi kebakaran atau kebocoran sedikit, electric pump nyala, terus tidak ada lift juga, mungkin nunggunya lama juga, itu akan sangat berbahaya teman-teman. Apalagi safety valve-nya. Safety valve kan gunanya untuk kalau ada tekanan berlebih dia akan dibuang lagi ke GWT ya. Tapi kalau misalnya safety valve-nya bermasalah, electric pump nyala, tidak ada keluaran, wah itu semua pipa nanti akan jadi fatal ya. Mungkin sprinkler bisa pecah atau sambungan pipa semua bocor, itu akan bahaya sekali teman-teman. Dan ya kita tidak mau ya, mungkin di gedung manapun tidak akan mau menjadikan gedung itu jadi kebakaran gitu loh, karena itu kan sangat berbahaya sekali gitu loh ya. Amit-amit lah, mudah-mudahan tidak ada, tapi itu menghindarinya seperti itu loh. Nah, untuk sistem pembakaran sendiri mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi joki pump itu gunanya untuk menstabilkan tekanan. Jadi biasanya kan kalau ada pipa-pipa di luar atau di apa itu kadang ada pemuaian dan penyusutan. Nah dia itu jadi kalau ada penyusutan, joki pump itu pasti nyala untuk menutupi penyusutan tersebut, begitu ya. Terus kalau electric pump backupnya kalau si joki pump udah tidak kuat untuk membebani tekanan tersebut, jadi electric pump nyala. Nah electric pump nyala nanti kalau misalkan udah, kan biasanya kebakaran berapa menit gitu ya, berapa menit tidak terbackup, terjadi kebakaran, listrik mati, electric pump tidak menyala otomatis, nanti diesel pump akan menyambut gitu loh. Jadi diesel pump nyala untuk membackup itu. Dan pastikan solar dalam tangki solar itu harus penuh ya teman-teman. Jadi pas biarpun dari PLN itu mati, kita masih ada backup di
diesel pump, kecuali di diesel pumpnya juga tangkinya juga udah habis ya, udah nggak ada, itu bahaya berarti teman-teman. Jadi itu aja untuk pemadam kebakaran. Oke, untuk selanjutnya mungkin biasanya di pertanyaan yang untuk tim teknis yang tanyain itu tentang sistem fire alarm. Fire alarm ini kan ada 2 sistem ya teman-teman ya. Yang pertama sistem semi addressable, full addressable. Ada 3 sebenarnya, satunya konvensional tapi sekarang udah nggak pernah digunain. Itu biasanya digunakan untuk gedung-gedung yang pendek ya, 4 lantai atau 3 lantai, karena dia sistemnya kan seperti, jadi kayak sound system lah, seperti itu, konvensional namanya juga. Jadi untuk lebih sedikit lah, peralatan juga lebih murah. Nah nanti selanjutnya nih kita akan jelaskan mungkin detailnya untuk sistem fire alarm. Jadi ini saya garis besarnya aja dulu. Untuk fire alarm kan ada sistem semi addressable, full addressable, sama konvensional. Apa bedanya semi addressable? Semi addressable itu jadi dia yang kalau sistem MCFA-nya itu semua full addressable, cuman sistem instalasinya. Kalau sistem semi addressable itu biasanya zone, jadi yang terbaca itu modul. Misalkan zone dari lantai itu ada 3 zone sisi kiri, sisi kanan, sama sisi utara misalkan ya. Nah itu yang terbaca itu hanya zone, yang terbaca di modulnya, modul TVFA-nya per lantai itu zone 9, zone sisi kiri, lantai 9. Nah kita harus cek itu teman-teman, cek nanti smoke detektornya ataupun ROR-nya ada yang menyala nggak. Biasanya yang lampu indikasinya itu kan kedip-kedip normalnya, kalau ini nyala terus. Kalau orang awam bilang melotot terus katanya itu lampunya. Nah itu kita harus cari satu-satu, nggak bisa kita cari dari modulnya, nggak bisa. Nah nanti setelah lihat ketemu ya kita normalin dulu. Jadi kita naik, kita puter, kita normalin, ditiup debunya, mungkin banyak debu atau bekas asap rokok, habis itu dikonekin lagi. Itu pasti akan indikasi ke MCFA-nya pasti alarm trouble begitu ya. Nah sebelumnya nanti akan saya jelasin, ini sharing sistem yang biasanya ditanyakan dulu. Kalau untuk sistem full addressable itu biasanya semua dari smoke-nya aja udah ada modulnya sendiri. Jadi dari misalkan lantai 8 ruang meeting, nah itu dia udah terbaca langsung ke MCFA-nya, lantai 8 ruang meeting. Jadi kita nggak perlu cari-cari, udah ketahuan, kita langsung lari ke lantai 8 ruang meeting. Di situ ada terindikasi alarm gitu. Jadi bukan hanya dari modul ya, dari smoke-nya ataupun pokoknya detektornya aja udah terindikasi, udah terbaca gitu di MCFA-nya, udah terbaca. Nah itu kalau untuk konvensional sama seperti semi addressable, dia dari modulnya ya, cuman ya lebih sederhana lah, dia seperti sound system. Jadi misalnya zone 1 lantai 8, nah lantai 8 habis zone 1 ruangan, terus lantai 8 diputar balik lagi ke modul begitu. Tapi kalau semi addressable setelah zone 1, zone 2 dia tidak balik lagi, dia ada end of line-nya, jadi stop di situ. Kalau ini makanya dia jadi sebenarnya instalasinya yang boros sih gitu loh, jadi balik lagi begitu ya. Yang nomor 5 ya, nomor 5 yang kelima itu kalau untuk CCTV atau data ataupun instalasi telepon itu jarang sekali ditanyain, karena itu kan udah standar sekali ya. Sama mungkin ya pengetahuan kita tentang preventif seperti apa. Nanti kalian jawab seperti ini aja, misalnya apa yang Anda lakukan bila diterima di sini. Yang pertama Anda lakukan apa ya, kalian jawab aja. Yang pertama saya lakukan adalah mungkin saya cek semua peralatan utama gitu loh.
Jadi mengecek dulu semua peralatan utama, nanti dicatat kapasitasnya berapa. Setelah itu kita cek log sheet terakhir. Jadi preventif terakhir apa, misalkan genset oli, penggantian oli misalkan udah 10 bulan, berarti 2 bulan lagi kita harus ganti oli per tahun gitu loh. Nah itu kan nanti akan otomatis kita akan buat budget untuk penggantian oli. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama kita cek keseluruhan peralatan, kita catat ya, kita rekap. Setelah kita rekap, habis itu kita cek log sheet terakhir, perawatan preventif terakhir kapan. Nah setelah itu selesai, baru kita buat budget apa yang harus dirawat, bikin preventif, bikin jadwal baru. Habis itu kita edukasi ke teman-teman teknisi. Ya kira-kira dibutuhin mungkin paling lama 1 minggu lah untuk kita mengecek dulu semua sistem. Habis itu kita cek log sheet, habis itu kita bikin budget. Setelah itu ya kita preventif setiap bulan aja, bikin laporan bulanan, laporan harian, seperti itu. Kita jawabin seperti aja. Ini yang sering dipertanyakan dan selama ini saya berhasil ya. Jadi jangan sampai yang pertama juga, jangan sampai kita di situ nggak bisa jawab. Kalau kalian satu aja nggak bisa jawab, udah nggak bakalan diterima deh. Makanya sebenarnya di Jakarta atau di mana itu banyak gedung-gedung yang kosong, tidak ada chief engineering, karena ya itu kebanyakan tidak bisa menjawab seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi ingetin ya, tegangan PLN. Jadi semua pertanyaan dari konsultan tim teknik itu sebenarnya yang dasar-dasar sekali ya. Kita harus mempelajari juga sistem di gambar-gambar di project gitu. Oke, itu aja dulu tipsnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya pengen yang lihat video ini supaya menjadi benar-benar chip engineering yang handal, bisa menghasilkan chip engineering baru, terutama bagi teknisi-teknisi yang udah di level supervisor mau menjadi ke chip engineering di gedung. Masalahnya ini kesempatan jadi chip engineering ini sangat banyak sekali teman-teman, banyak sekali gedung-gedung yang kosong. Oke, itu aja, sampai ketemu di video berikutnya untuk detail-detail peralatan utama seperti file alarm atau apa, nanti akan saya jelasin detailnya supaya kalian juga ngerti, lebih tahu lagi bagi teman-teman teknisi yang pengen menjadi chip engineering dan lebih maju. Terima kasih udah menonton channel saya. Good luck.